Hai semua, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan buat vodka tanpa telur yang cocok banget untuk yang alergi telur ataupun yang vegan. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu bagaimana cara saya buatnya, disimak terus videonya sampai selesai. Kita tuang 250 gram gula halus. Kalau kalian mau yang lebih manis mungkin bisa ditambahkan lagi. Kemudian saya akan masukkan air. Di sini penggunaan airnya sebanyak 370 ml yang akan saya masukkan secara dua tahap ya, bertahap. Kemudian saya akan masukkan 100 gram margarin putih. Karena ini nggak akan menyatu antara margarin dengan air gitu, jadi tidak masalah. Langsung saja kita masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Dan juga tidak lupa kita langsung masukkan aja setengah bungkus ragi instan atau lebih kurang beratnya 6 gram. Nah, ini kita aduk aja terus. Di sini saya menambahkan lagi air karena makanya tadi saya bilang di awal saya menggunakan total 370 ml air ya. Dan untuk yang kalian bertanya apakah saya bisa pakai tepung yang lain, tepung terigu yang lain, bisa banget. Bisa kalian pakai tepung pau, tepung tamien, tepung protein rendah, tinggi, sedang, itu boleh ya, itu boleh banget. Dia berpengaruhnya hanya di warnanya aja dan mungkin sedikit teksturnya aja, tapi tidak terlalu berbeda banget gitu. Ini karena menggunakan whisker agak berat, jadi saya ganti menggunakan spatula. Ini kita aduk merata. Setelah itu ini akan saya tutup dan akan saya diamkan 4 hingga 6 jam maksimalnya. Kita diamkan supaya dia itu lebih mekar gitu ya, biar lebih mengembang maksudnya. Ini setelah 5 jam saya diamkan. Pastinya adonannya sudah kembang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ini bisa dilihat ya. Kemudian ini langsung aja kita tuangkan ke cetakannya. Tidak perlu diaduk lagi ya, karena kalau kita aduk lagi dia takutnya tidak mekar gitu. Biasanya satu resep ini menghasilkan 4 buah untuk hasil yang maksimal, yang bagusnya ya, yang mekarnya bagus. Tapi kebetulan untuk yang kali ini saya mau kurangi takarannya, jadi saya mau buat menjadi 5 gitu ya. Jadi biasanya kan kita mungkin akan buat 3/4 gitu takarannya supaya dia bisa mekar bagus. Kali ini saya mungkin tuangnya tidak terlalu tinggi. Bisa dilihat ya, masih banyak space-nya antara adonannya ke tinggi dari cetakannya, tidak masalah. Kemudian ini akan saya kukus menggunakan api besar selama 25 menit hingga 30 menit, tergantung dengan besar kecilnya vodka yang akan kita kukus. Harus diingat ya, kalau misalnya kalian memang mau mekarnya bagus, pastikan kalian tuangnya itu 3/4 bagian supaya dia itu mekarnya lebih bagus. Ini setelah 25 menit saya kukus, hasilnya mungkin tidak terlalu mekar seperti biasa saya buat, karena biasanya saya buat satu resep ini untuk 4 buah supaya hasilnya mekarnya bagus. Kebetulan saya kali ini mau buat yang kecil, jadi mungkin mekarnya tidak terlalu nampak, tapi nggak masalah. Yang penting dia masih kelihatan mekarnya. Dan kalian tidak perlu takut ya. Ini bukan karena saya tidak menggunakan telur ya. Ini pengaruhnya karena tadi saya memang tidak tuanginya itu full. Kalian bisa lihat tadi ya. Saya sudah tahu ini hasilnya akan tidak terlalu mekar. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan menggunakan telur ataupun dengan pakai telur gitu, ngerti nggak sih? Jadi tidak perlu takut. Pakai telur ataupun tidak pakai telur, hasilnya itu akan mekar juga. Yang penting takaran ketika kita tuangkan ke cetakannya. Ini setelah selesai saya akan beri stempel. Ini identik ya. Kalau misalnya kita orang Chinese, kalau sembahyang otomatis kita akan memberikan stempel yang berwarna merah supaya lebih bagus gitu.
Resep yang kali ini cocok banget untuk kalian yang seorang vegan karena kita tidak menggunakan unsur hewani apapun. Dan kalau misalnya kalian yang hanya alergi telur, bisa kalian ganti menggunakan susu supaya teksturnya itu lebih lembut ya. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.